warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Islamiyah, NIM 1705520285. Saya dari kelas A2 Akuntansi, mata kuliah Praktikum Audit. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial pengerjaan atau penyelesaian kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Di mana kertas kerja audit D1 ini itu mengenai persediaan barang. Lalu untuk kertas kerja audit D1 itu untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Di sini saya akan mengerjakan kertas kerja audit C1 terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kertas kerja audit C2. Di sini untuk memudahkan kita menghitung atau memasukkan nanti ke dalam kertas kerja audit C1. Kertas kerja audit C2 ini kita untuk menghitung jumlah botol sama jumlah onsnya. Di sini juga sudah ada jenis-jenis persediaannya, yaitu ada 601 lemon, B701 hand cream, lalu C802 essence, lalu ada D905 moisturizing, lalu ada E501 skin tone. Jumlah boxnya masing-masing kalau 601 lemon itu ada 350 box, lalu B701 hand cream itu ada 560 box, lalu C802 itu ada 450 box, yang D905 itu ada 425 box, lalu E501 skin tone itu ada 450 box. Dengan ukuran botolnya, satu botolnya itu berukuran yang A601 lemon itu berukuran 2 ounce, yang hand cream ukurannya 5 ounce, yang C802 ukurannya 5 ounce, lalu moisturizer ukurannya 2 ounce, lalu skin tone ukurannya 6 ounce. Kita jumlah dulu jumlah botolnya. Dengan cara menghitung jumlah botolnya ini, kita kalikan jumlah box dengan jumlah botol yang ada di soal. Kalau untuk A601 lemon itu satu boxnya berisi 25 botol, berarti 350 box ini kita kalikan dengan 25 botol, maka hasilnya 8.750. Setelah itu kita jumlah onsnya. Jumlah ons ini kita dapatkan dari jumlah botol dikalikan dengan ukuran botolnya. 8.750 kita kalikan 2, hasilnya 17.500. Begitu juga dengan B701 hand cream. B701 hand cream ini ukuran jumlah boxnya, hasil stok of 6-nya itu 560 box. Lalu satu boxnya itu berisi 25 botol. Berarti jumlah botolnya kita dapatkan dari 560 box itu kita kalikan 25, maka hasilnya 14.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah ons. Jumlah ons ini sama seperti tadi, kita dapatkan dari jumlah botol dikalikan dengan ukuran botolnya. Untuk hand cream itu tadi jumlah botolnya 14.000, lalu kita kalikan dengan ukuran botolnya yaitu 5 ons, hasil onsnya itu 70.000. Selanjutnya C802 itu jumlah boxnya 450, maka 450, lalu satu boxnya ini berisi 20 botol, maka untuk menghitung jumlah botolnya 450 kita kalikan dengan jumlah botolnya yaitu 20 botol, maka hasilnya 9.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah ons. Jumlah ons ini kita dapatkan dari jumlah botol 9.000 tadi, kita kalikan dengan 5 ons. 5 ons itu ukuran botol dari C802, satu botolnya berukuran 5 ons. Maka hasil onsnya 45.000. Selanjutnya yang D905 moisturizing. Ini jumlah boxnya 425, dengan satu boxnya itu berisi 15 botol. Berarti 425 ini kita kalikan dengan 15 botol, hasilnya 6.375. Lalu untuk jumlah onsnya ini dari 6.375 kita kalikan 2, hasilnya 12.750. Selanjutnya yang E501 skin tone. Jumlah box dari hasil stok of 6-nya itu 450,
Dengan satu boxnya itu ukurannya dengan satu boxnya itu isinya 20 botol. Berarti 450 box itu kita kalikan dengan 20 botol, hasilnya 9.000. Lalu untuk onsnya itu kita dapatkan dari 9.000 kalikan dengan 6. 6 itu ukuran botolnya per onsnya itu, maka hasilnya 54.000. Selanjutnya kita masuk ke pricing testnya. Yang pertama saya akan menghitung pricing test yang 601 lemon. Di sini juga saya sudah menyediakan kolom untuk menghitung saldo akhirnya dan harga pokok per unitnya. Pada A601 lemon ini tanggal penerimaan pembelian persediaannya itu ada pada tanggal 25 bulan Desember, lalu pada bulan Juni. Di sini kita masukkan dulu jumlah boxnya. Untuk tanggal 25 bulan Desember itu jumlah boxnya ada 200. Lalu kita kalikan dengan harga pokok pada bulan itu. Pada bulan Desember harga pokoknya itu sebesar 294.375. Maka kita kalikan 200, kita kalikan 294.375. Hasilnya 58.875.000. Selanjutnya itu ada pada tanggal 25 bulan 6. Pada tanggal 25 bulan 6 itu jumlah boxnya ada 100 dengan harga pokoknya Rp225.455. Kita kalikan, maka hasilnya Rp22.545.500. Pada bulan 6 juga ada penerimaan persediaan. Karena hasil stok opnamenya itu 350, maka kekurangan dari tanggal 25 bulan Desember sama bulan 26 ini, pada bulan 6 itu kita masukkan ke tanggal 25 bulan 6 sebelumnya, yaitu 50 box dengan harga pokok pada bulan itu 272.790. Kita kalikan, maka hasilnya Rp13.639.500. Dengan hasil saldo akhirnya itu Rp95.060.000. Setelah itu kita menghitung harga pokok per unit. Harga pokok per unit ini kita hitung dari saldo akhir dibagi dengan jumlah onsnya. Kenapa jumlah ons? Karena A601 lemon ini kita mencari dihitungnya itu per onsnya. Maka nanti saldo akhirnya kita bagikan dengan jumlah ons. Jumlah ons untuk A601 lemon tadi itu ada 17.500. Berarti 95.060.000 itu kita bagikan dengan 17.500. Hasilnya 5.432. Setelah itu kita bandingkan harga pokok per unit itu dengan NRV-nya. Mana yang lebih rendah, maka yang akan kita masukkan atau yang akan kita pakai ke kertas kerja audit C1. Karena di A601 lemon ini yang lebih rendah adalah harga pokok per unitnya, maka nanti yang akan kita masukkan ke kertas kerja audit C1 yaitu yang 5.432 per ons. Selanjutnya kita menghitung B701 hand cream. Seperti tadi, B701 hand cream di sini juga sudah ada tanggal penerimaannya, itu ada pada bulan Desember sama bulan 6 dan bulan Maret. Dengan jumlah boxnya pada bulan Desember itu ada 160 box. Lalu kita kalikan dengan harga pokoknya yaitu 1.225.000, maka saldo akhirnya itu maka hasilnya 196 juta. Selanjutnya pada bulan Juni itu ada 150 box dengan harga pokoknya Rp1.225.350. Kita kalikan, maka hasilnya
Rp183.802.500. Selanjutnya itu ada pada bulan 3. Bulan 3 karena kita hasil stok opnamnya itu 560, maka kekurangannya kita masukkan ke bulan sebelumnya yaitu bulan 3. Dengan jumlah box berarti 250 box. Dengan harga pokoknya Rp1.246.070. Maka hasilnya Rp311.517.500. Dengan hasil saldo akhirnya itu sebesar Rp691.320.000. Setelah itu kita menghitung harga pokok per unit. Untuk harga pokok per unitnya itu sama seperti tadi, saldo akhir dibagikan dengan jumlah ons. Karena hand cream juga kita mencari per onsnya. Caranya seperti tadi, berarti 691.320 kita bagikan dengan jumlah ons dari hand cream, yaitu sebesar 70.000. Maka hasilnya keluar 9.876 per ons. Dibandingkan dengan NRV, lebih besar harga pokok per unitnya. Karena kita mengambil yang lebih rendah, maka kita nanti akan menggunakan yang NRV-nya untuk kertas kerja audit C1. Selanjutnya kita menghitung C802. Itu tanggal penerimaannya ada pada tanggal 25 bulan 8 dan tanggal 25 bulan 6. Dengan jumlah boxnya itu 300 pada bulan 8 dengan harga pokok Rp864.200. Maka hasilnya Rp59.260.000. Lalu pada tanggal 25 bulan 6 untuk C802 itu jumlah boxnya ada 150. Karena hasil perhitungan fisiknya untuk box C802 adalah 450, maka kekurangannya kita masukkan ke bulan 6 tersebut, yaitu sebesar 150 dengan harga pokok pada bulan tersebut Rp1.678.940. Maka hasilnya Rp251.841.000. Ketemu saldo akhirnya sebesar Rp511.101.000. Lalu kita menghitung harga pokok per unit. Karena C802 dan moisturizing kita disuruh mencari per botol, perhitungannya per botol, maka harga pokok per unitnya kita bagikan dengan jumlah botol. Berarti Rp511.101.000 kita bagikan dengan jumlah botolnya dari C802 yaitu sebesar 9.000. Maka hasilnya 56.789 per botol. Dibandingkan dengan NRV itu lebih rendah dari harga pokok per unitnya. Maka yang akan kita gunakan pada kertas kerja audit C1 yaitu NRV-nya sebesar Rp43.210 per botol. Lalu kita menghitung D905 moisturizing. Ini tanggal penerimaannya ada pada tanggal 25 bulan 6, bulan 8 dan bulan 3. Dengan hasil stok opnamnya itu 425 box. Kita masukkan dulu pada tanggal 8. Tanggal 8 ini ada 150 box dengan harga pokoknya Rp851.700. Maka hasilnya Rp127.755.000. Selanjutnya pada bulan 6. Pada bulan 6 ini ada 150 box dengan harga pokoknya Rp795.355. Maka hasilnya kita kalikan, itu hasilnya Rp119.303.250. Lalu pada bulan 3 itu ada 100
25 box dengan harga pokoknya Rp793.905. Kita kalikan, maka ketemu hasilnya Rp92.238.125. Lalu ketemu hasil akhirnya, saldo akhirnya sebesar Rp304.296.375. Selanjutnya kita menghitung harga pokok per unitnya. Seperti tadi C802, kita dari 905 ini juga menghitung per botol. Berarti hasil saldo akhir ini dibagikan dengan jumlah botolnya. Maka ketemu hasilnya 54.321 per botol. Dibandingkan dengan NRV-nya, nanti yang akan kita masukkan adalah yang lebih rendah, yaitu berarti harga pokok per unitnya sebesar 54.321 per botol. Selanjutnya kita menghitung E501 Skintor. Ini ada pada tanggal penerimaannya itu tanggal 25 bulan 8 sebesar 450 box dengan harga pokoknya 640.614,50. Kita kalikan, maka hasilnya Rp288.276.525. Sudah langsung ketemu saldo akhirnya. Karena hasil stok opnamnya 450, maka yang kita ambil pada tanggal yang kita hitung pada tanggal 8 saja, biar sesuai dengan 450 box. Lalu kita menghitung harga pokoknya. Untuk Skintor kita disuruh mencari per boxnya. Maka dari itu berarti saldo akhirnya kita bagikan dengan jumlah boxnya. Berarti Rp288.276.525 kita bagikan dengan jumlah boxnya yaitu 450. Maka hasilnya ketemunya 640.614,50 per box. Setelah itu kita memasukkan hasil tadi ke kertas kerja C1-nya. Kertas kerja C1 ini berisi jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, atau ini itu dari kertas kerja C2 tadi kita masukkan ke kertas kerja C1. Lalu ada harga pokok per unitnya yang tadi kita menghitung pricing testnya. Lalu harga pokok persediaan dan jumlah. Untuk A601 lemon ini jumlah boxnya ada 350, jumlah botolnya 8.750, lalu jumlah onsnya 17.500. Harga pokok per unit ini kita dapatkan dari yang sudah kita hitung. Kita masukkan ke kertas kerja audit C1 ini. Lalu harga pokok persediaannya itu kita dapatkan dari harga pokok per unit kita kalikan dengan, karena A601 lemon adalah menghitung per ons, berarti kita kalikan dengan jumlah onsnya. 5.432 harga pokok per unit tersebut kita kalikan dengan jumlah ons 17.500, maka hasilnya 95.060.000. Selanjutnya untuk P701 hand cream, ini ada 560 box, lalu ada jumlah botolnya 14.000 dengan jumlah ons 70.000. Harga pokok per unit ini kita dapatkan dari pricing test yang sudah kita hitung tadi. Lalu untuk harga pokok persediaannya kita dapatkan dari harga pokok per unit kita kalikan dengan jumlah ons. Berarti 9.800 kita kalikan dengan 70.000. Maka hasilnya 686 juta. Setelah itu kita hitung untuk jumlah per onsnya. Jumlah persediaan untuk per onsnya itu berarti 781.060.000. Selanjutnya kita menghitung yang C802. Ini ada 450 box
dengan botol 9.000, lalu dengan jumlah onsnya 45.000. Harga pokok per unitnya 43.210. Ini kita dapatkan dari perhitungan tadi, pricing testnya. Lalu kita menghitung harga pokok persediaannya. Harga pokok persediaan ini kita dapatkan dari harga pokok per unit dikalikan dengan dengan jumlah botol. Kenapa jumlah botol? Karena untuk extend lalu untuk moisturizing kita menghitung per botolnya. Berarti harga pokok persediaannya itu 43.210 kita kalikan dengan 9.000. Hasilnya 388.890.000. Selanjutnya D905 moisturizing. Ini juga sama. Harga pokok persediaannya kita dapatkan dari harga pokok per unit yaitu sebesar 54.321, kita kalikan dengan jumlah botol 6.375, maka hasilnya untuk persediaannya 340.6juta296.375 rupiah. Lalu kita jumlahkan untuk perhitungan per botol ini sebesar jumlahnya sebesar 735.186.375 rupiah. Selanjutnya kita menghitung E501 Skintor untuk harga pokok persediaannya. Itu kita dapatkan dari harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah boxnya, karena kita untuk E501 Skintor menghitung per box. Berarti 640 614,50 ini kita kalikan dengan 450, hasilnya 288.276.525. Setelah itu kita menghitung jumlahnya untuk per ounce, per botol, dan per boxnya. Ketemu hasilnya 1.804.522.900 rupiah. Untuk selanjutnya kita mengerjakan kertas kerja D1. Untuk kertas kerja D1 kita menghitung beban asuransinya terlebih dahulu sebelum kita membuat kertas kerjanya. Perhitungan yang pertama itu untuk PT Fatuah dan Atuwah. Yang pertama itu untuk asuransi kebakaran gudang dengan nomor polis 5798. Di sini untuk preminya itu ada 91.357.800 rupiah dengan jangka waktunya itu ada 2 tahun. Jika kita jadikan bulan itu berarti ada 24 bulan. Lalu tanggalnya itu pada tanggal 10 Mei 2004. Maka bulan pembebanannya itu ada 12 bulan karena 1 tahun penuh. Untuk menghitung beban asuransi per bulannya itu premi dibagi dengan jangka waktunya, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanan. Berarti 91.357.800 rupiah kita bagikan dengan 24 bulan tersebut, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanannya yaitu 12 bulan. Ketemu hasilnya itu sebesar 45.678.900 rupiah. Selanjutnya untuk asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 5638. Untuk preminya itu sebesar 196.296.300 rupiah dengan jangka waktunya 3 tahun pada tanggal 12 Juni 2004. Karena ini setahun penuh berarti bulan pembebanannya itu ada 12 bulan. Untuk mencari beban asuransi per bulannya kita bagikan preminya dibagi dengan jangka waktu, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanan, maka ketemu hasilnya 65.432.100 rupiah. Selanjutnya kita menghitung asuransi kebakaran kantor A dengan nomor polis 5268.
Ini sama seperti tadi, preminya menghitung beban asuransinya, yaitu dengan premi dibagikan dengan jangka waktunya, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanan. Berarti 255.550.500 rupiah kita bagikan dengan 36 bulan atau 3 tahun tersebut. Lalu kita kalikan dengan bulan pembebanannya itu 8 bulan. Itu kita hitung dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu ada 8 bulan. Berarti bulan pembebanannya itu ada 8. Maka kita kalikan hasilnya 56.789.000. Selanjutnya untuk asuransi kebakaran kantor B. Ini sama seperti tadi, premi kita bagikan dengan jangka waktunya 36 bulan, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanannya. Ada 10 bulan, dari Februari berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ada 10 bulan. Maka ketemu hasilnya 76.543.210 rupiah. Selanjutnya kita menghitung asuransi kebakaran pabrik B dengan nomor polis 5639. Sama seperti tadi, untuk asuransi kebakaran pabrik B ini jangka waktunya itu 4 tahun atau 48 bulan. Lalu untuk bulan pembebanannya itu dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Maka hasilnya 25.925.919 rupiah. Selanjutnya kita menghitung untuk PT Vero dan Tristan. Ini ada asuransi mesin A, lalu ada asuransi mesin kendaraan B, lalu ada asuransi kendaraan, dan ada asuransi kesehatan, lalu ada asuransi truk. Yang pertama kita menghitung asuransi mesin A terlebih dahulu. Ini dengan nomor polis 6942. Untuk preminya sebesar Rp260.741.424. Jangka waktunya itu 2 tahun atau dijadikan bulan berarti 24 bulan. Lalu tanggalnya itu pada tanggal 24 Mei 2003. Kita menghitung beban asuransinya, premi dibagikan dengan jangka waktu, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanan. Maka hasilnya 54.321.130 rupiah. Selanjutnya untuk asuransi kendaraan dengan nomor polis 7395. Sama seperti tadi, menghitung beban asuransinya, premi kita bagikan dengan jangka waktunya. Untuk asuransi kendaraan itu jangka waktunya itu 2 tahun dengan bulan pembebanannya 12 bulan. Maka hasilnya 65.432.100 rupiah. Selanjutnya kita menghitung asuransi mesin B dengan nomor polis 6943. Ini jangka waktunya 2 tahun dengan premi 138.271.560 rupiah dengan bulan pembebanannya 6 bulan karena dari tanggal 28 Juni 2005. Beban asuransinya, premi dibagikan jangka waktu dikalikan bulan pembebanan, maka hasilnya 34.567.890. Untuk asuransi kesehatan dengan nomor polis 8275 itu beban asuransinya sebesar 23.456.780. Itu sama seperti tadi kita dapatkan dari preminya, kita bagikan dengan jangka waktu, lalu kita kalikan dengan bulan pembebanannya. Setelah itu yang terakhir itu ada asuransi truk dengan nomor polis 7396. Ini tidak ada bulan pembebanan karena tanggalnya itu tanggal 30 Desember 2005. Sedangkan tanggal akhirnya itu 31 Desember 2005. Jadi pada asuransi truk ini tidak ada beban asuransinya.
Setelah itu kita masukkan perhitungan tadi ke kertas kerja audit D1. Kertas kerja audit D1 ini untuk jenis kita isinya itu ada beban perusahaan asuransi, lalu jenis pertanggungan, lalu ada saldo, ada pembayaran premi, lalu ada beban asuransinya. Beban asuransi yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke kolom kertas kerja audit D1. Yang pertama, untuk jenis pertanggungan asuransi kebakaran gudang, itu saldonya ada 64.711.775. Itu sesuai dengan yang ada di soal. Lalu untuk beban asuransinya kita masukkan itu tadi sebesar Rp45.678.900. Lalu saldonya itu kita dapatkan dari saldo awal kita kurangi dengan beban asuransinya, yaitu maka jumlahnya sama karena beban asuransinya untuk saldonya berarti hasilnya 19.032.875. Itu kita dapatkan dari saldo awalnya, kita kurangi dengan beban asuransi yang tadi kita hitung. Setelah itu untuk asuransi kebakaran pabrik A, itu sama, beban asuransinya kita masukkan dulu semua, lalu saldonya kita hitung dari saldo awal dikurangi dengan beban asuransi. Lalu untuk asuransi kebakaran kantor A, itu saldonya kita dapatkan dari pembayaran preminya, kita kurangi dengan beban asuransi. Begitu juga dengan asuransi kebakaran kantor B dan kebakaran pabrik B. Untuk PT Vero dan Tristan, untuk asuransi mesin A itu sama seperti asuransi kebakaran gudang. Saldonya kita dapatkan dari saldo awal tadi, kita kurangin dengan beban asuransi. Begitu juga dengan asuransi kendaraan, sama saldonya kita dapatkan dari saldo awal, kita kurangin dengan beban asuransi. Lalu untuk asuransi mesin B, asuransi kesehatan, dan asuransi truk itu kita kurangin dari saldonya kita dapatkan dari saldo awal, kita kurangin dengan kita kurangin dari pembayaran premi dan beban asuransinya. Terima kasih. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perhitungan ataupun dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.